إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية للنساء وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله sidang Jumat yang Allah muliakan. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, khatib senantiasa berwasiat baik kepada diri khatib sendiri, umumnya kepada para jamaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hanya iman dan takwa kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara metode yang Allah ajarkan kepada Rasulnya, metode dakwah yang Allah ajarkan kepada Rasulnya, yaitu al-qasas, yaitu cerita. Al-Quran di dalamnya, sebagian besar daripada Al-Quran merupakan cerita-cerita daripada kisah nabi-nabi terdahulu, al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Kemudian bagaimana kesudahan daripada orang-orang yang dahulu telah mendustakan para nabinya. Maka Al-Quran ini diturunkan kepada kita dengan cerita yang sangat banyak. Di antara cerita-cerita ataupun kisah-kisah di dalam Al-Quran yang paling banyak dibahas, yaitu kisahnya Bani Israel. Kisah Bani Israel sangat banyak sekali Allah singgung, Allah firmankan di dalam Al-Quran. Karena di dalamnya terdapat banyak pelajaran bagi kita kaum muslimin. Karena di dalamnya kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang terjadi kepada mereka. Salah satu kisah daripada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang orang-orang Bani Israel, yaitu kisahnya kaum Ilah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Quran tentang kaum Ilah ini, yang mana kaum ini mereka bermukim di suatu daerah yang bernama Ilah, di dekat yaitu Laut Merah. Mereka hidup sebagai ataupun pencaharian mereka yaitu berburu, kemudian mereka juga berlaut. Namun demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji
dari Bani Israel agar supaya mereka tidak boleh bekerja di hari Sabtu. Hari Sabtu merupakan hari yang sangat suci bagi Bani Israel, sehingga orang-orang yang melanggar daripada hari ini ataupun bekerja di hari ini, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika beliau berada di Madinah, beliau bertemu dengan orang-orang Yahudi, Bani Israel. Orang-orang Bani Israel sebagaimana daripada leluhurnya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa membangkang, orang-orang yang senantiasa, kebanyakan dari mereka membangkang daripada Rasulnya. Demikian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, bahkan Taurat maupun Injil telah menjelaskan bagaimana sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul yang hak, yang diutus oleh Allah kepada manusia. Namun demikian, sebagaimana kebiasaan mereka, mereka mendustakan daripada apa yang telah Allah wahyukan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu cara ataupun metode dakwah kepada mereka. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Was'alhum, wahai Rasulullah, tanyakan kepada mereka Bani Israel, tanyakan kepada mereka Ahlul Kitab yang berada di dekatmu, tetanggamu, tanyakan kepada mereka 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Tanyakan kepada mereka tentang kesudahan orang-orang yang dahulu pernah tinggal di dekat bahar ataupun di dekat lautan. Mereka sudah mengetahui cerita daripada ini. Mereka telah mengetahui, orang-orang Yahudi ketika itu mengetahui akan cerita ini. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan kepada mereka, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti, yaitu ketika atau tatkala mereka orang-orang Bani Israel terdahulu itu ya'duna fis sabti, mereka melampaui batas terhadap hari Sabtu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana tadi diceritakan bahwa hari Sabtu merupakan hari yang sangat suci bagi Bani Israel. Dan karena hari Sabtu ini juga akhirnya mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Idh ya'duna fis sabti, ketika mereka melampaui batas, mereka dilarang untuk bekerja di hari Sabtu, tetapi mereka tetap bekerja. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a, yaitu tatkala ikan-ikan di lautan pada hari Sabtu sangat banyak dan keluar, seakan-akan ikan-ikan tersebut memanggil mereka, silakan ambil saya, silakan ambil saya. Seakan-akan demikian. Di hari Sabtu
ikan begitu banyak. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Tetapi ketika hari bukan hari Sabtu, ikan-ikan tersebut tidak ada. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, memberikan bala, ujian kepada mereka bima kanu yafsukun. Dikarenakan apa? Dikarenakan kefasikan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini sungguh terdapat pelajaran bagi kita. Pelajaran yang amat agung, sangat agung bagi kita untuk mengambilnya. Ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan hari Sabtu, mereka melanggarnya. Mereka tetap saja bekerja di hari Sabtu. Kemudian mereka pun terus bekerja di hari Sabtu, dan di situ pula lah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang sangat, ataupun ujian ini yang akan menghancurkan mereka, yaitu Allah datangkan ikan-ikan di hari Sabtu. Sementara di hari yang lain ikan-ikan tersebut tidak ada. Maka para ulama mengatakan di sini, siapa yang Allah mudahkan untuk bermaksiat, siapa yang Allah mudahkan untuk bermaksiat, maka dia telah tertimpa dengan bala yang sangat besar. Siapa yang Allah mudahkan, Allah berikan sarana-sarana, tetapi untuk maksiat, maka itu orang tersebut telah mendapatkan bala yang sangat besar. Itu pelajaran daripada para ulama kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita introspeksi. Apabila kita diberikan sarana-sarana hanya untuk bermaksiat, hati-hati dengan apa yang telah menimpa Bani Israel, bisa jadi akan menimpa kepada kita. Kemudian lanjutan daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Di dalam kisah ini terdapat 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan Bani Israel. Yang pertama adalah yang mereka melanggar di hari Sabtu. Kemudian yang kedua adalah golongan yang mereka mengingatkan, mencegah mereka untuk tidak berbuat maksiat di hari Sabtu. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang mereka diam saja, tidak memberi komentar kepada orang-orang yang bermaksiat tersebut. Maka di sini di surat Al-A'raf ayat ke-164-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalat ummatun minhum, berkatalah salah satu kaum atau salah satu golongan dari mereka, yaitu orang-orang yang tidak mencegah ataupun orang-orang yang hanya diam saja, mengatakan kepada orang yang mencegah, lima ta'iduna qaumanillah muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Kenapa engkau memberikan peringatan kepada orang-orang yang akan diazab oleh Allah? Maksudnya adalah orang-orang yang tadi melanggar. Kenapa engkau memberikan nasihat kepada mereka? Kata orang yang mereka tidak memberikan komentar sama sekali, tetapi mereka hanya bilang kepada orang yang mencegah tadi, kenapa engkau mengingatkan mereka? Padahal mereka itu adalah orang-orang yang Allah akan azab. Maka orang-orang yang mencegah tadi mengatakan, qalu ma'dziratan ila rabbikum,
yaitu supaya ketika aku dibangkitkan oleh Allah dan Allah bertanya kepadaku, aku mempunyai alasan bahwasanya aku telah berdakwah kepada mereka. Wala'allahum yattaqun, dan supaya mereka, orang-orang yang melanggar itu, bertakwa. Mudah-mudahan, harapan daripada orang yang mencegah itu adalah mudah-mudahan dengan aku mencegah itu, mereka, orang-orang yang melanggar itu mau berpikir, sehingga apa? La'allahum yattaqun, kemudian mereka mau bertakwa, mau bertobat. Itulah alasan daripada orang-orang yang mencegah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di ayat berikutnya, falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anil su'. Kemudian ketika orang-orang yang tadi melampaui batas, nasu ma dzukiru, mereka melupakan apa yang telah diingatkan kepada mereka, anjainal ladzina yanhauna 'anis su', maka kami selamatkan orang-orang yang tadi mencegah daripada kemungkaran itu. Wa akhadnal ladzina zalamu, dan kami azab orang-orang yang zalim, bima kanu yafsukun, dikarenakan kefasikan mereka. Falamma atau ammanuhu, ketika orang-orang yang melampaui batas itu, ammanuhu, mereka terus melakukan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera-kera. Para ulama mengatakan di sini, salah seorang ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkehendak. Allah mempunyai kekuasaan untuk merubah manusia menjadi kera. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk melakukannya. Jangankan untuk merubah sesuatu, Allah menciptakan kita dari ketiadaan saja Allah mampu. Maka tidak mungkin ataupun mustahil bagi Allah, tidak bisa untuk merubah manusia menjadi kera. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari dua ayat ini kita dapat mengambil pelajaran. Ketika terdapat suatu kemungkaran yang kita bisa cegah, maka hendaklah kita mencegahnya. Kenapa demikian? Supaya kita punya alasan di depan Allah ketika ditanya. Ketika di akhirat Allah menanyakan kepada kita, apakah engkau telah berdakwah? Kenapa si fulan temanmu seperti ini? Maka kita dapat menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku telah mengingatkannya. Walakin rafadu, akan tetapi mereka mendustakan. Mereka tidak mau diingatkan. Pelajaran yang kedua, selain kita mempunyai alasan di depan Allah, dengan mengingatkan berarti kita menginginkan supaya kaum muslimin maupun manusia secara umum supaya mereka bertaubat. Kita tidak ingin saudara-saudara kita, teman kita, keluarga kita masuk neraka sementara kita masuk surga sendirian. Maka di antara sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harisun 'alal mu'minin, harisun bil mu'minina raufur rahim. Dalam surat At-Taubah ayat 11, ayat 111. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat menginginkan manusia untuk masuk ke dalam Islam.
maka itu juga yang hendaknya dimiliki oleh setiap kaum muslimin. Hendaknya kita mempunyai sifat Rauf, Rahim, kasih sayang terhadap manusia. Ketika kita melihat saudara kita terjerumus dalam kemaksiatan ataupun yang lainnya, maka ingatkan. Mudah-mudahan dengan kita mengingatkan, kita mempunyai alasan di hadapan Allah. Yang kedua, mudah-mudahan dia bisa bertobat. Kemudian pelajaran berikutnya, falamma nasu ma dzukkiru anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Kemudian ketika orang-orang zalim ini terus saja dalam kemaksiatan, anjayna alladziina yanhauna 'anis su', maka Allah akan selamatkan orang-orang yang mengingatkan. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang mengingatkan terhadap kemaksiatan. Adapun orang-orang yang mereka melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa taala mengadabnya dengan adab yang sangat pedih. Maka bagaimana orang-orang yang tadi, yang ketiga, yaitu orang-orang yang hanya diam saja melihat kemungkaran. Mereka membiarkan orang-orang dalam kemungkaran dan tidak mengingatkan. Maka bagaimana orang-orang yang demikian? Mereka tidak melakukan kemaksiatan, akan tetapi mereka tidak mengingatkan. Maka para ulama berselisih pendapat di sini. Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang Allah selamatkan juga. Namun sebagian yang lain, para ulama mengatakan mereka termasuk orang-orang yang celaka, orang-orang yang zalim, karena tidak mengingatkan daripada saudaranya. Masyarul muslimin rahimakumullah, maka dari kisah Bani Israel ini hendaknya kita senantiasa menjadi orang-orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak cukup hanya amar ma'ruf saja. Ketika datang kepada kita kemaksiatan yang kita bisa untuk mencegahnya, maka hendaknya kita cegah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kesimpulan daripada khutbah yang telah kita sampaikan, yang pertama yaitu hendaknya kita menjauhi segala kemaksiatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik perorangan maupun kolektif. Hendaknya kita menjauhi semua sarana-sarana yang mendekatkan kita kepada kemaksiatan. Maka siapa yang Allah mudahkan dengan sarana tersebut untuk bermaksiat, maka dia telah diberikan cobaan yang sangat besar. Dan na'udzubillah, summa na'udzubillah, jangan sampai dosa tersebut terus dilakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengadabnya dengan adab yang sangat pedih.
Yang kedua, masyaallah muslimin rahimakumullah, hendaknya kita menjadi orang-orang yang beramar ma'ruf dan nahi munkar. Karena ketika kita mencegah daripada kemungkaran, dengan sendirinya kita mempunyai alasan. Ketika pada hari di mana Allah membangkitkan kita, kita mempunyai alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah mendakwahinya, sehingga kita terlepas daripada azab Allah. Yang ketiga, yaitu hendaknya kita menjadi orang-orang yang rauf dan rahim, yang sangat mencintai saudaranya, tidak mau saudaranya berada dalam kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan dan sebagainya. Maka hendaknya kita mempunyai sifat rauf dan rahim, orang-orang yang senantiasa berkasih sayang terhadap sesama muslim maupun manusia secara umum. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini mudah-mudahan memberikan pelajaran kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab." Sungguh di dalam kisah-kisah para rasul yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an itu terdapat pelajaran. La ibaratun, ibarah, pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal, bagi orang-orang yang mempunyai hati, bagi orang-orang yang mempunyai perasaan. Maka dari itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita keberanian untuk menjaga dari segala kemungkaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.